Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita mengaji kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh ulama Nusantara, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang hidup pada abad ke-18 Masehi. Ia mensarah dari kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam Suyuti yang hidup pada abad ke-15 Masehi. Mari kita baca dari Muqaddimah insyaallah sampai hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang ianya Allah, yang rupanya Allah, ja'ala yang menjadikan siapa Allah, hadisan Nabi al-Mustafa, hadis-hadis Nabi al-Mustafa, yaitu Allah menjadikan hadis-hadis Nabi fil ihtida'i pada di dalam petunjuk-petunjuk mislan nujum bagaikan bintang-bintang. Jadi Allah di sini menjadikan hadis Nabi adalah sebagai petunjuk bagaikan bintang-bintang, saking banyaknya hadis-hadis Nabi SAW. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguh Muhammad Rasuluhu, yaitu utusannya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang rupanya Allah a'ta memberikan siapa Allahu pada Nabi Muhammad SAW asrarul ulum, yaitu rahasia-rahasia ilmu. Maksudnya adalah Allah telah memberikan rahasia-rahasia ilmu pada Nabi Muhammad SAW yang pada umumnya manusia biasa tidak mengetahuinya. Seperti contoh, ketika Nabi SAW berkumpul dengan sahabat, Nabi hanya mendengar suara seolah-olah jatuh dari ketinggian yang jaraknya 70 tahun lamanya, yaitu ketika sesuatu dijatuhkan dari atas ke dasar neraka, itu jaraknya 70 tahun. Maka Nabi mendengar itu dan sahabat-sahabat tidak mendengarnya. Satu lagi contoh, seketika Nabi berjalan, ia mendengar orang-orang disiksa. Ada 2 orang kuburan disiksa yang di dalam kubur. Yang satu dan keduanya itu bukan melakukan dosa besar, dia hanya melakukan gibah dan tidak bersih buang air kecil. Nah itu seperti dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala abdulli khalqih, dan adapun salawat dan salam atas seutama-utamanya makhluk Allah. Siapa makhluk Allah? Nah, ini badal. Muhammadin al-mab'usi bil mu'jizasi, yaitu Muhammad seutama-utamanya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad al-mab'usi yang diutus bil mu'jizati dengan mukjizat. Jadi salawat dan salam atas seutama-utamanya makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus dengan mukjizat. Lanjut. Wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad SAW masabihid dalalat, yaitu lampu-lampu petunjuk. Karena keluarga Nabi SAW ketika Nabi tidak ada, maka sahabat-sahabat lain banyak sekali bertanya kepada keluarga Nabi tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi. Maka ini sebagai petunjuk juga. Wa ashabih anjumil hidayat, dan pada sahabat-sahabatnya Nabi SAW anjumil hidayat, yaitu bintang-bintang hidayah, bintang-bintang petunjuk. Seorang tabi'in bertanya pada sahabat-sahabat Nabi, maka sahabat-sahabat ini sebagai bintang-bintang petunjuk, bintang-bintang hidayah. Amma ba'd. Kita lanjut. Fahada syarhun ala lubabil hadisi,
Maka adapun ini adalah syarhun, sarah ala lubabil hadis, atas kitab yang bernama Lubabul Hadis. Nah, Lubabul Hadis ini sekitar 400 hadis ada di dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Lisyaih, nah di sini lisyaih al-alamah, namanya lisyaih al-alamah, yang banyak ilmunya, al-fahamah, yang banyak pengetahuannya, yang banyak mengetahui. Jalaluddin As-Suyuti, namanya di sini Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Ibni al-Alamah, anaknya al-Alamah, anaknya seorang ulama juga, namanya Kamaluddin. Nah, ini bapaknya Imam As-Suyuti, namanya Kamaluddin. Kita lanjut. Taghammadahullahu birahmatihi. Semoga Allah melimpahkan kepada Syekh, yaitu Imam Suyuti, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa askanahu, dan menempatkan padanya Imam, siapa Allah, fasiha, pada luasnya jannatihi, luasnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kita lanjut. Samaituhu tankihal qaulil hasis fi syarhi lubabil hadis. Nah, ini nama kitabnya. Nah, ini nama kitabnya, Tankihul Qaulil Hasis bi syarhi Lubabil Hadis. Namanya Tankihul Qaulil Hasis dengan sarah Lubabul Hadis. Nah, selanjutnya wallaha as'alu. Fokus ke kalimat ini, wallaha as'alu, ini maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam mempunyai pengertian takhsis, dia hanya mengkhususkan, membatasi permintaan hanya kepada Allah. Lainannya as'alullaha. Kalau aku maf'ulnya di belakang itu biasa saja. Cuman kalau sudah maf'ulnya di depan itu hanya ada makna hanya yang tersimpan di dalamnya. Seperti iyyaka. Nah, iyyaka ini maf'ul. Cuman ia isim domir, ya, domir munfasil. Nah, Allah isim johir. Allah as'alu, hanya kepada Allah as'alu, aku meminta. Ayaj'alahu, ya, menjadikan siapa Allahu, gitu. Pada kitab kholisan, menjadikan pada kitab kholisan, yaitu dalam keadaan ikhlas liwajil karim, atas wajah Allah yang mulia. Jadi hanya kepada Allah ia meminta untuk menjadikannya padanya kitab tersebut kholisan, dalam keadaan ikhlas liwajil karim, karena ia memohon kepada Allah agar Allah menjadikan pada kitab tersebut ianya sendiri dalam keadaan ikhlas liwajil karim, yaitu ikhlas untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang menulis buku harapannya dunia dan sebagainya, tapi ini Syekh memohon bahwa dia menjadikan menulis kitab ini untuk mengharap wajah Allah semata. Mulia sekali. Selanjutnya wasababan, dan karena sebab. Wasababan dan karena sebab. Wasababan dan karena sebab. Fokus wasababan. Selanjutnya karena sebab, lil fauz, ya, untuk kemenangan, keberuntungan, bijannatin naim. Jadi karena selain dia memohon kepada Allah untuk menjadikan dalam penulisan kitab tersebut dalam diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan wajah Allah. Yang kedua adalah menjadi sebab lil fauzi, arti bagi keberuntungan, di jannatin naim, dengan surganya yang bernama jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Selain itu juga ia menulis bahwa berharap ayakhtima dan menutup siapa Allah likatibihi, bagi penulisnya bi khairin dengan kebaikan. Amin amin. Ia memohon husnul khotimah.
Wa'lam. Nah ini dia, terlihat. Wa'lam annal ba'isa ala kitabati hadza syarhi. Ketahuilah oleh kalian annal ba'isa, bahwa sungguh al ba'isa, yang mendorong, yang memotivasi ala kitabati hadza, atas penulisan hadza syarhi, atas penulisan kitab ini. Lanjut, hajatun. Nah ini hajatun, ya, yaitu hajat, kebutuhan. Hajat al-muhtajina. Muhtajina hajatnya orang-orang yang butuh. Hajat-hajatnya orang-orang yang memerlukan ilahi padanya syarah, padanya penjelasan hadis, padanya syarah kitab. Fa inna hadzal kitab. Nah sini. Fa innal hadzal kitab, karena sungguhnya kitab ini kasirun. Lanjut. Nah, kasirun tahrif, kasirut tahrifi wa tasrif. Banyak perubahan dan perubahan. Jadi di sini yang mendorong ia menulis ini sarah adalah hajatnya orang-orang yang butuh pada ini kitab, pada ini sarah. Karena kitab ini banyak sekali perubahan-perubahan. Perubahan apa? Li adamis syarhi. Nah, karena tidak adanya sarah. Jadi kitab Lubabul Hadis ini tidak adanya sarah. Nah, maka Imam Nawawi mensarah kitab Lubabul Hadis ini. Li adamis syarhi alaihi, karena tidak adanya syarah penjelasan atas kitab Lubabul Hadis. Nah, selanjutnya wa ma'adzalika. Nah, di sini wa ma'adzalika, maka bersama yang demikian itu kasuro tadawulu, banyak tadawulu perbincangan, berdiskusinya, tadawulun nas, kasuro tadawulun nasi. Jadi banyak perbincangan manusia, diskusinya manusia, permintaannya manusia min ahlil jawi, makan dari penduduk Jawa alaihi, atasnya sarah tersebut. Nah, wa inni lam ajid nushatan sahihatan. Sini fokus. Karena sungguhnya aku lam ajid, tidak menjumpai siapa aku, nushatan wa sahihatan, naskah atau manuskrip yang sahih, fihi. Nah, fihi di dalam kitab atau di dalam kitab tersebut. Walam akdir, dan aku tidak mampu, tidak kuasa, ala tasihi, atas pentasihinya kitab. Nah, membenarkan isi semua kitab, aku tidak mampu. Nah ini termasuk tawadunya seorang ulama ya. Padahal beliau sendiri kitabnya banyak sekali, karangannya banyak sekali. Wastifai muradih, dan sini menyempurnakan muradih, maksudnya kitab likusuri, karena kelemahanku. Nah ini dia tawadunya beliau. Beliau kita kenal sebagai keturunan Nabi SAW, dan tawadunya luar biasa, padahal kitabnya banyak sekali. Kita lanjut. Illa anna ba'da syari ahwanu. Nah di sini fokus. Illa anna ba'da syari ahwanu min ba'din. Kecuali anna ba'da syari, bahwa sebagian keburukan ahwanu, lebih ringan min ba'din, dari sebagian. Artinya jika tidak disarah, maka keburukan, kesalahan akan semakin banyak, Tapi ketika disarah, maka kesalahan-kesalahan yang tadinya banyak akan menjadi separuhnya, atau sebagiannya, atau tidak terlalu parah gitu, atau tidak maksimal kesalahannya. Nah, ini di annal ba'da syari ahwanu, lebih ringan min ba'din, dari sebagian. Artinya kalau sudah disarah ya insya Allah terjaga ya, walaupun ada kesalahan sedikit gitu. Wahajal kitab, sini fokus, wahajal kitab, dan adapun ini kitab. Kita lanjut. In kana fihi hadisun dhaifun, jika kana ada fihi di dalam kitab hadisun dhaifun, hadis dhaif, hadis yang dhaif, la yang bagi, tidak semestinya, tidak seyogyanya, ayyuh mala, diabaikan, ditinggalkan,
Nah, hadis ini memang hadis tidak ada, bukan tidak ada. Hadis ini hadis tidak semua sahih. Tapi ada yang dhaif. Tapi kata beliau, la yang bagi, tidak semestinya ayuh malah ditinggalkan, diabaikan. Kita lanjut. Nah, di sini li'annal hadis ad-dha'ifa. Li'annal hadis ad-dha'ifa yu'malu bih. Nah, karena sungguhnya hadis dhaif yu'malu, diamalkan bihi dengan hadis dhaif tersebut. Fi fadailil a'mal, di dalam fadilah-fadilah amal. Kama qala Ibnu Hajar, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Nah, di sini Ibnu Hajar menakalkan boleh beramal dengan hadis dhaif. Nah, tapi tidak terlalu parah dhaifnya. Fitanbihil akhyar. Fitanbihil akhyar di dalam kitab Tanbihil Akhyar. Selanjutnya, wa dhaifu hujjatun fil fadail. Maka adapun hadis dhaif hujjah. Maka adapun dhaif atau hadis dhaif hujjatun sebagai hujjah, yaitu hujjah argumen fil fadail a'mal, yaitu sebagai dalil juga dalam kitab dalam fadil amal. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama membolehkan kita beramal dengan hadis dhaif, yang penting tidak terlalu parah kedhaifannya. Ketika Imam Suyuti memasukkan hadis-hadis ini ke dalam kitab beliau karena ahli hadis, maka insya Allah tidak akan mungkin ada hadis dhaif yang sangat dhaif, bahkan palsu di situ. Kama fi Saril Muhadzab, sebagaimana di dalam kitab Syarah Muhadzab wa ghairihi, dan selainnya Syarah Muhadzab. Wallahul musta'an. Maka adapun Allah musta'an, yaitu tempat berminta, tempat memohon. Walai tuqlan, dan atasnya Allah tuqlan, tempat penyandaran. Wala haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan, daya dan upaya illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai sekian pertemuan pertama. Kita lanjutkan bismillah sampai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.